Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa hakikat keislaman seseorang itu bisa dinilai dari keimanan. Keimanan itu menjadi suatu pondasi awal dari keberagamaan. Setiap agama mempunyai imannya tersendiri, tak terkecuali dengan Islam. Islam ada salah satu rukun iman yang harus dipercayai, yaitu pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab, keempat iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau ketentuan dari Allah. Iman itu artinya percaya bahwa di dalam keimanan ada wilayah-wilayah di mana kita harus percaya kepada hal yang gaib, percaya kepada sesuatu yang di luar mata. Kita nggak bisa melihat Allah, kita nggak bisa malaikat kayak gitu, tapi kita harus percaya. Kemudian kita tidak bisa melihat akhirat, misal kita tidak bisa melihat alam gaib, ya itu juga harus kita percayai. Nah, keimanan itu adalah satu pondasi awal dari keberagamaan. Setelah kita beriman, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah ketakwaan, penyerahan, konsistensi dalam beribadah. Makanya meningkatkan ketakwaan itu saking pentingnya kita saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan, kita saling menjaga ketakwaan, ya, mengajak ketakwaan, mengajak untuk bertakwa kepada Allah, ya, menjadi salah satu rukun sahnya sholat Jumat. Makanya kalau tidak ada pesan takwa, tidak ada wasiat takwa, maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, saking pentingnya ketakwaan. Kenapa? Karena takwa itu bisa diartikan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, ketakwaan ini adalah pondasi setelah keimanan. Jadi keimanan dan ketakwaan tidak akan pernah dipisah. Nah, ketakwaan inilah yang menjadi bukti atas keimanan kita. Bahwa makanya iman itu harus diucapkan, diyakini di dalam hati, diucapkan di lisan, ya, diucapkan melalui lisan, dan dilakukan melalui perbuatan. Makanya hal ini yang menjadi satu tolak ukur dari keislaman seseorang, yang itu apa artinya? Ketakwaan. Nah, misal kita beriman kepada Allah, sudahkah kita beribadah kepada Allah? Kita beriman kepada malaikat, sudahkah kita merasa diawasi oleh para malaikat? Yang ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab, ya, khususnya kalau kita Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, apakah kita sudah menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, pesan-pesan Al-Qur'an? Kemudian beriman kepada para nabi dan rasul. Apakah kita sudah mencontoh dari kehidupan para nabi dan rasul, kebaikan-kebaikan mereka, perjuangan mereka, ketakwaan mereka. Kemudian kita beriman kepada hari akhir. Ya, apakah kita percaya kepada hari akhir? Setiap ibadah yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, kita percaya kepada takdir Allah, takdir yang belum terjadi dan takdir yang sudah terjadi. Ya, bisakah kita, ya, bisa gak nih kita nih, ya, beriman kepada apa yang telah Allah takdirkan? Kita ditimpa musibah, kita ikhlas. Kita ditimpa bencana, kita ikhlas. Kita ditimpa sakit, kita ikhlas. Sampai pada akhirnya Allah berikan satu kebahagiaan. Allah ganti kesusahan kita dengan kebahagiaan. Jangan sampai kita itu lupa dengan Allah, karena ketika kita ditimpa musibah kita merasa, wah, Allah gak sayang. Atau kita tidak menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang lalai ketika diberikan nikmat, diberikan satu kesenangan, sehingga kita merasa bahwa Allah ini hasil kerja usaha sendiri, bukan takdir Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang lupa. Nah, itulah
hakikat iman dan ketakwaan. Makanya di dalam Islam iman dan takwa itu tidak akan bisa dipisah, dan iman dan takwa adalah ciri dari orang-orang Islam, orang-orang Islam yang sangat-sangat konsisten terhadap ajarannya. Makanya kalau kita belum berhasil meningkatkan ketakwaan kita, maka dekat-dekatlah kita dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi, yaitu orang-orang yang soleh. Itulah kenapa salah satu syairnya Sunan Kalijogo itu, tombo ati obat ati, ada 5 perkaranya. Salah satunya itu adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari Bapak menambah wawasan kita mengenai keimanan dan ketakwaan, khususnya untuk diri Bapak pribadi. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.